Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prilianto dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang G30 SPKI. Mohon untuk teman-teman yang sedang menonton disimak videonya dengan baik. Terima kasih. Gerakan 30 September PKI atau sering disebut oleh orang-orang itu G30 SPKI merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Momen inilah yang menjadi awal beralihnya tampuk kepemimpinan Soekarno ke Soeharto, serta pertumbuhan orientasi pemerintah pada malam 30 September 1965 menjelang 1 Oktober 1965 dini hari. Letkol Untung yang merupakan anggota pasukan pengawal Istana Cakrabirawa memimpin pasukan yang loyal pada PKI untuk mengincar para perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dalam peristiwa tersebut ada 7 perwira militer gugur. Ini merupakan upaya kudeta PKI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan paham komunis. Ini adalah cerita dari peristiwa G30 SPKI versi pemerintah Orde Baru, seperti yang ditulis oleh sejarawan Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Dalam tragedi nasional percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia 1968, setelah dilakukan berbagai penelitian sejarah, kejadian ini dianggap problematis, termasuk kemungkinan bahwa pelaku G30 SPKI tidaklah tunggal. Oleh sebab itu, narasi tentang latar belakang G30 SPKI pun cukup beragam. Dalam versi ini, PKI dianggap mengarang cerita tentang adanya Dewan Jenderal yang berencana mengungguli Soekarno. Salah satu petinggi PKI Sejam Kamaruzzaman beserta Letkol Untung mencoba untuk menggagalkan rencana kudeta dengan menculik para perwira tinggi yang diduga tergabung dalam Dewan Jenderal. Maijen Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau disebut Pangkostrat, memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap para perwira TNI Angkatan Darat dan menumpas pasukan penculik. Beberapa hari kemudian, berita-berita dan surat kabar menerangkan bahwa penculikan dan pembunuhan para perwira didalangi oleh PKI. Ada dugaan bahwa PKI sebenarnya berencana untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Oleh sebab itu, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penempatan dilakukan lewat surat keputusan materi atau Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966. Jalannya pemberontakan G30 SPKI di Indonesia. Pada 1965, PKI berusaha menyebarluaskan pengaruhnya di Indonesia untuk memperkuatnya. PKI melancarkan aksi sepihak dengan cara menyerobot tanah milik kelompok elit tradisional untuk dibagikan kepada para petani miskin pendukung PKI. Selain itu, PKI telah berhasil menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa, Angkatan Udara, dan beberapa unit Angkatan Darat. PKI sering mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggota dan pengikutnya di Lubang Buaya. Latihan tersebut disamarkan sebagai istilah sukarelawan untuk konfrontasi dengan Malaysia. PKI dalam latihan itu memanfaatkan fasilitas AURI. Latihan di Lubang Buaya diadakan sampai akhir September 1965 dan diikuti sekitar 3.000 anggota PKI dan organisasi-organisasi binaannya.
Begitu pula suhu politik di Indonesia sedang memanas. Kesehatan Presiden Soekarno tiba-tiba menurun. PKI khawatir Angkatan Darat akan mengambil alih kekuasaan jika presiden wafat atau tidak. Bertugas lagi. Oleh karena itu, PKI segera bertindak menyingkirkan lawannya. Pada 30 September 1965, pasukan pro PKI di bawah pimpinan Letnan Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti komunis. Beberapa petinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan adalah: yang pertama, Letnan Jenderal Ahmad Yani; yang kedua, Mayor Jenderal L. Suprapto; yang ketiga, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono; yang keempat, Mayor Jenderal Suwando Paman; yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Ijakus Panjaitan; dan yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Suswinharjo. Sasaran utama PKI adalah Jenderal Ahmad Nasution, tetapi ia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, ajudan dan putri bungsu Jenderal A.H. Nasution, Bernavina Letnan 1 Pir Tendean dan Ade Ima Suryani, serta seorang pembantu letnan polisi bernama Karel Sasuit Tubun juga menjadi korban. Dalam peristiwa tersebut, para korban tersebut kemudian dibawa ke Sumur Tua Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Pada waktu yang bersamaan, G30S PKI mengadakan perebutan kekuasaan di Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan Semarang. Gerakan tersebut mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi melalui RRI pada 1 Oktober 1965. Mayor Mulyono yang ditunjuk oleh Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin Dewan Revolusi di daerah Yogyakarta. Mereka melakukan penculikan terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kedua perwira TNI Angkatan Darat ini dibunuh oleh gerombolan PKI di desa Kentungan yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Tanggal 30 September malam, sejumlah prajurit Jagrabirawa pemimpin Letkol Untung bergerak menculik 6 jenderal dan seorang kapten komandan TNI Angkatan Darat. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Panglima TNI Jenderal A.H. Nasution lolos, namun putrinya Ade Ima Suryani tewas, sementara ajudannya Kapten Pirteden jadi korban diculik bersama 6 jenderal Panglima Kostrat. Majen Soeharto bergerak cepat memadamkan pemberontakan. Perburuan pada para pelaku G30S PKI dilakukan cepat. PKI dinyatakan berada di balik gerakan pengambilan alih kekuasaan dengan kekerasan. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Sebagai tokoh PKI diadili di Mahlama Militer Luar Biasa atau sering disebut Mahmilub. Sebagian dijatuhi hukuman mati karena PKI dan Adit yang dituding merancang gerakan ini bersama Ketua Biro Jus PKI Sam Kamazaman melarikan diri ke Jawa Tengah, namun kemudian bisa ditangkap dan penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan atau terkait PKI atau organisasi-organisasi yang didirikan komunis seperti Letkara atau CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, dan lain-lain. Sebagian terbunuh. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.
seseorang mahasiswa keturunan Cina melindungi mukanya saat dicemooh dan diserang secara fisik oleh sejumlah pemuda yang menyerang Universitas Respublika. Pada 15 Oktober, polisi dan tentara menangkap 40 mahasiswa, tak seorang pun diantaranya yang merupakan pengunjuk rasa massa Islam yang menghancurkan Universitas Respublika. Perguruan tinggi yang dihentikan dengan PKI dan Partai Komunis Cina Oktober 1965, sejumlah mahasiswa dari beberapa kelompok Islam dan demonstrasi di Jakarta menuntut pembubaran PKI. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pemberontakan PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait tentang PKI. Prajurit TNI berjaga di depan Istana Bogor saat sejumlah mahasiswa berbagai kalangan yang berusaha mendekati Presiden Soekarno menyusul gagalnya kudeta G30 SPKI. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Burtu, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, Pramoedya Anantathur. Dan akhirnya G30 SPKI memandai naiknya Maijen Soeharto dan jatuhnya Presiden Soekarno. Tentara menangkap dan memamerkan sejumlah orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI di Blitar, Jawa Timur. Salah satunya adalah Putminah, tokoh Gerwani dan anggota DPRD dari fraksi PKI di Blitar. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan G30 SPKI atau G30 SPKI dan tanggal 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Akhirnya, 11 Maret 1956, Presiden Soekarno diikuti Maijen Soeharto mengumumkan surat perintah 11 Maret di Istana Bogor yang mengalih kekuasaan kepada perwira yang kemudian berkuasa selama 32 tahun. Begitu banyak versi, begitu banyak tafsir, begitu banyak wacana, juga begitu banyak korban, kebencian, dan saling tuding. Sampai sekarang berbagai upaya dan niat untuk menuntaskan tutup buku dari bab gelap sejarah Indonesia itu tak kunjung berhasil. Sebagian kalangan menganggap Soeharto memanfaatkan G30 SPKI untuk merebut kekuasaan dan sesudahnya melakukan pembasmian dan sesudahnya melakukan pembasmian terhadap para simpatisan komunis dan kalangan kiri, termasuk pembunuhan ratusan ribu orang. D.N. Aidit. Aidit adalah ketua Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI. Aidit diduga sebagai penggagas rencana ini melalui Biro Khusus PKI. Setelah peristiwa 30 September, Aidit pergi ke Semarang dan Yogyakarta. Aidit ditangkap pada 25 November 1965 di Boyolali dan dieksekusi tanpa melalui persidangan. Yang kedua ada Syam Kaman-Ruzzaman. Syam adalah ketua Biro Khusus PKI yang diduga ikut merencanakan penculikan para jenderal. Setelah peristiwa 30 September, Syam ditangkap pada Maret 1967. Dalam kesaksian saat persidangannya, Syam menyatakan bahwa dia dan Aidit adalah perancang utama peristiwa ini. Setelah diadili dan dihukum mati, Syam dieksekusi pada September 1965. Ketiga ada Letkol Untung Syamsuri. Untung adalah pemimpin pasukan Cakrabirawa. Dia diduga sebagai penggerak pasukan yang berasal dari Cakrabirawa yang melakukan penculikan para jenderal ke Lubang Buaya. Setelah peristiwa 30 September, Untung kabur ke Tegal dan ditangkap pada Oktober 1965. Untung diadili dan kemudian dihukum mati. Dia ditembak mati pada September 1967. Yang keempat ada Marsekal Umar Dhani. Karena para prajurit penculik jenderal menggunakan
lapangan udara Halim Perdana Kusuma, maka Panglima Angkatan Udara Umar Dhani dicurigai ikut terlibat. Setelah sempat menjadi utusan Indonesia di Kamboja, Umar Dhani kembali ke Indonesia pada tahun 1966. Dia diadili dan dihukum penjara hingga diampuni oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995. Umar Dhani meninggal pada tahun 2009 adalah karena sakit. 7 tokoh yang gugur dalam G30 PKI. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua ada Maijen Donald Ishak Panjaitan. Yang ketiga ada Brigjen Katangso Darmo Kusumo. Yang keempat ada Legend Mas Tirto Darmo Haryono. Yang kelima ada Legend Supratto. Yang keenam ada Kapten Pirten Tandean. Yang ketujuh ada KS Tabun.